Jadi akhirnya setelah 5 bulan lebih aku di pondok, aku comeback, aku balik. Yeay, aku balik, tapi aku cuma 10 hari doang di rumah. Tapi gak apa-apa, yang penting aku liburan dan aku seneng banget. Jadi di kesempatan liburan ini aku nyempetin bikin konten. Dan hari ini aku mau hari ini aku mau jawabin pertanyaan dari keluarga, dari saudara, dan dari teman-teman aku. Semuanya udah aku catat di sini dan aku jawab di YouTube, dan aku jawab video ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi pertanyaan pertama itu banyak banget yang nanya, Aska, kamu mondok di mana sih? Oke. Jadi aku mondok di pondok pesantren Asidikia 2 Batu Ceper, Tangerang. Oke. Jadi itu tuh pondok pesantrennya Kiai Haji Muhammad Iskandar SQ ya guys, almarhum. Kalian pasti, sebagian kalian pasti tahu lah ya beliau itu siapa. Terus yang kedua ini kenapa memilih tinggal dan sekolah di pondok pesantren? Karena aku itu dari dulu pengen banget mondok, malah aku dari kelas 1 mau mondok. Tapi bunda itu belum ngizinin, karena disitu aku masih kelas 1 SD. Katanya aku harus nunggu aku SMP dulu baru boleh mondok gitu. Aku juga pengen mondok karena aku pengen gapai salah satu cita-cita aku, yaitu jadi penghafal Al-Quran. Tuh. Jadi di pondok juga enak guys, banyak teman, jadi banyak pengalaman. Intinya banyak teman lah, intinya di pondok itu seru banget. Nah, yang ketiga, gimana kesan pertama kali kamu mondok di pesantren? Kesannya itu seneng, takut, sedih, ya intinya campur aduk lah ya. Apalagi waktu aku pertama kali jadi mastasa itu, kalau di pondok aku itu namanya masa taruh santri. Biasanya mastasa itu tuh kalau jadi anak baru, kalau jadi anak baru pasti ada acara mastasa. Itu tuh kayak masa kita perkenalan dengan pondok pesantren itu gitu, kasih tahu apa aja peraturan di pondok pesantren, apa aja gini. Nah, jadi awal aku jadi mastasa itu, aku udah banyak banget, aku kayak bukan dihukum sih, kayak takziran, sama aja sih, beda. Aku baru aja aku udah dipajang, jadi kayak aku telat istighosah, aku dipajang di depan masjid. Tapi itu nggak apa-apa sih, sumpah, tapi itu seru sih kalau menurut aku. Itu aja sih sebenarnya. Dan aku juga pernah ada pengalaman, aku sama teman-teman aku nih berlima makan seblak. Kita tuh udah tahu sebenarnya tuh telat, dan itu tuh disuruh ke depan. Tapi kita masih aja kayak makan seblak, udahlah biarin aja, santai gitu kan. Ternyata ada yang ngaduin ke salah satu kakak pengurusnya, OSPA atau OSIS pesantren. Itu dia ada yang ngaduin kalau dia masih makan seblak, ada yang masih nyantai. Ya udah, tapi itu seru. Terus oke. Intinya di pondok itu seru banget. Kesannya aku seneng banget, intinya aku di pondok tuh betah. Alhamdulillah aku betah, walaupun baru sekitar 5 bulan, ya aku udah betah banget di pondok. Seru, banyak temen, banyak pengalaman. Oke. Yang keempat, apa aja kegiatannya di pondok? Kegiatan di pondok itu dari pagi itu jam 3 kita dibangun, salat tahajud, istighosah, salat subuh kan. Habis salat subuh kita dan subuh kita ngertiin kitab talim sama satu lagi aku lupa namanya apa, tapi ininya atau kecil yang atau gede. Itu kitaban subuh juga, aku kan hobinya nulis, jadi aku seneng aja gitu kitaban. Aku seneng banget sama namanya kitaban, karena kayak cuma ngertiin kitab doang, kitab malam sama kitab subuh.
itu bikin kadang ngantuk gitu. Nah kalau kita ban subuh kita ngantuk, kita ketiduran, itu paling disuruh berdiri, tapi alhamdulillah aku nggak pernah disuruh berdiri pas lagi kita ban. Terus habis itu apalagi tadi? Oke, kita ban subuh. Habisnya kita ban subuh sekitar jam 6 atau enggak setengah 6 paling lah. Setengah 6 kita balik, kita prepare, kita siap-siap buat sholat duha dan sekolah. Jadi kita habis sholat duha kita langsung sekolah. Kita langsung jadi kita tuh kayak naruh tas dulu di sekolah, gak ada kelas di sekolah. Jadi kan aku lantai 3, jadi aku taruh tasnya di bawah. Terus nanti habis pulang sholat duha dari masjid, kita langsung ngambil tas, langsung ke kelas, ganti kerudung atau di kelas gitu. Terus habis sekolah, pulang sekolah sekitar jam 11, ada waktu jeda dari jam 11, lumayan lah ya, mungkin 1 jam atau setengah jam istirahat. Sholat habis itu jam 12 kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur sekitar setengah 1, habis sholat zuhur. Nah pas sholat zuhur nih, pulang sholat zuhur kita harus tolan vocab dulu, kita harus tolan kosakata, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Nah terus habis saya di setor, kita dicek di gerbang, dites lagi. Habis selesai itu kita makan siang sekitar jam setengah 1. Terus habis makan siang itu kita ada waktu istirahat sekitar dari jam, aku nggak tahu jam berapa, aku lupa. Intinya habis selesai makan siang itu sampai setengah 3 kita Madinah. Karena aku ini masih anak baru dan harusnya karena aku tahfiz, harusnya aku ini pergi ke Sintogani. Sintogani itu musola buat khusus anak tahfiz. Jadi aku tuh harusnya ke Sintogani, tapi ke musola itu. Tapi karena aku masih anak baru, masih kelas 1, jadi aku masih di Salahuddin dan aku masih belajar Madin. Nah, kalau Madin itu balik lagi karena aku tahfiz, jadi aku itu nggak ada Madin. Jadi Madin itu buat anak formal itu non tahfiz ya. Jadi buat kalian yang belum tahu Madin, jadi Madin itu tuh madrasah diniyah. Jadi Madin itu tuh belajar tentang kitab-kitab, ada kitab sorob, kitab nahwu, banyak intinya kitab-kitabnya. Ada fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis. Ya, intinya banyak. Jadi mereka juga belajar, selain mereka belajar kitab itu, mereka juga ngafalin aku lupa waktu itu pernah dikasih sama temen aku yang formal, sama kakak kelas aku juga yang formal. Kalau nggak salah kitab jurmiyah gitu, itu dihafalin. Intinya kitab itu dihafalin sama mereka. Selain dipelajarin juga dihafalin. Kan kalau aku tahfiz ini, aku anak tahfiz, aku cuma ngafalin Al-Quran aja. Paling nggak aku belajar kitab di sekolah doang. Makanya kalau misalkan ada pelajaran tentang kitab-kitab gitu, aku cuma hafal kayak fa'ala yaf'ulun, fa'ala maf'alan, fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, fa'ula taf'ul wa udah aku lupa. Di situ tuh di sorab itu tuh ada banyak, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu kayak. Jadi aku bingung, aku cuma tahu macam-macam fi'il gitu doang. Ya nggak tahu semuanya. Terus nah, udah kan Madin kita sekitar jam 4-an baru kita sholat asar. Misalnya kan sholat asar kan setengah 4 kan, ini jam 4 baru sholat asar. Terus habis sholat asar kita masuk mandi sore. Ya kita langsung mandi sore. Terus habis mandi sore masih ada waktu buat kayak ngobrol, jajan-jajan, ngapa-ngapain, ngafalin, murojaah, deres. Itu masih ada waktu buat kayak gitu sampai jam setengah 6 kita balik lagi ke masjid. Setengah 6 ke masjid, terus setengah 6 kita ke masjid, itu istighosah maghrib. Kita habis istighosah maghrib, kita sholat maghrib kita ngaji itu sekitar jam 7 kalau nggak setengah 7.
Itu ngaji di sekolah, ngaji Yanbua. Aduh, aku nggak bawa Yanbuanya lagi, aku tinggal. Jadi Yanbua itu kita tuh kayak belajar ngulang dari Iqra, mungkin Iqra, kayak Iqra. Iya, tapi dia tuh kayak tipis gitu loh. Itu ada 7 atau ada 8-an. 7, kayaknya ada 7. Itu tuh 7, ya. Itu tuh berbab-bab, berjilid-jilid. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Aku baru jilid 3. Habis selesai itu sekitar, jadi tuh selesai ngaji. Selesai ngaji itu kita makan malam itu setengah 8, kalau nggak jam 8, setengah 8. Nah, habis itu kita langsung saat isya kita kitaban, kita ngertiin kitab tafsir, kitab kuning. Habis selesai kitaban paling nggak setengah 9, kalau nggak setengah 9 sih palingan. Setengah 9 selesai kitaban. Itu apa sih namanya, ada itu kita langsung prepare, siap-siap buat tidur gitu. Prepare, cuci muka, sikat gigi. Nah, kalau di pondok aku itu ada peraturan dilarang mandi abis kitaban. Jadi abis kitaban itu kita nggak boleh mandi. Tapi ya masih aja ada kakak kelas atau enggak temen aku yang mandi abis kitaban. Tapi aku nggak pernah mandi malam sih karena dingin, malas juga. Oke. Yuk teman-teman mondok, jangan takut buat mondok. Mondok itu seru loh.